Halo rekan-rekan ASN, saya kembali lagi bersama saya Ahmad Arif Fariza, peserta Latsar CPNS KPU tahun 2026, tepatnya dari Satuan Kerja KPU Kabupaten Batanghari. Melanjutkan perjalanan nilai kita dari sebelumnya, yaitu poin kedua adalah akuntabel. Akuntabilitas bukan sekedar soal laporan administratif, melainkan perwujudan dari kejujuran dan integritas setiap ASN dalam mengolah amanah di KPU. Di KPU sendiri, akuntabilitas berarti kita bertanggung jawab penuh atas aset negara, baik itu anggaran maupun data pemilih yang bersifat rahasia. Penerapan nilai akuntabel yang saya lakukan adalah dengan memastikan setiap penggunaan fasilitas kantor, termasuk perangkat TI, digunakan secara efektif dan efisien. Kita harus berani menolak setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa transparansi menjadi nafas utama dalam pengelolaan informasi publik. Poin ketiga yaitu kompeten. Kompeten merupakan tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan akan semakin berbasis teknologi. Oleh karena itu, learning agility atau ketangkasan belajar adalah harga mati. Kita tidak boleh berhenti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Seorang ASN yang kompeten adalah mereka yang melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, bukan hanya mengukurkan kewajiban, tapi memastikan setiap output kerja memiliki standar presisi yang tinggi. Mari kita jadikan setiap kesulitan sebagai ruang untuk bertumbuh, dan jangan ragu untuk membantu rekan kerja lainnya untuk belajar bersama. Karena kompetensi kolektif akan memperkuat institusi kita. Melalui tugas refleksi individu pada agenda kedua, hari kedua, pembelajaran utama yang didapat adalah kemampuan untuk melihat secara objektif bagaimana nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan sekedar jargon, melainkan perilaku nyata. Proses identifikasi minimal 3 kegiatan per mata pelatihan memaksa kita untuk membedakan antara rutinitas administratif dengan pelayanan bernilai substansial. Poin pentingnya yaitu kita belajar bahwa setiap tindakan di unit kerja memiliki korelasi langsung dengan standar etika ASN. Jika ada celah antara teori dan praktik, disitulah peran kita untuk memberikan rekomendasi perbaikan demi menjaga kualitas birokrasi. Lalu, yang tugas berikutnya pada agenda 2 hari kedua yaitu benchmarking kepada institusi yang sudah menerapkan nilai berakhlak secara baik. Tugas benchmarking kelompok memberikan perspektif bahwa keunggulan sebuah organisasi, baik BUMN, swasta, atau instansi pemerintah lainnya, berakar dari konsistensi implementasi nilai berakhlak. Dengan mengamati role model atau organisasi yang lebih unggul, kita belajar bahwa adaptabilitas adalah kunci. Organisasi yang sukses adalah mereka yang paling cepat menyesuaikan diri dengan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Lalu ada integritas tanpa kompromi. Nilai akuntabel dan loyalitas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Lalu hikmah terbesar dari tugas ini adalah pergeseran paradigma dari sekedar tahu menjadi peduli, membuat rekomendasi supaya peningkatan kualitas aktualisasi mengajarkan kita untuk menjadi problem solver. Kita tidak hanya dituntut untuk mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi kreatif agar nilai berakhlak dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Melalui diskusi kelompok saat melakukan benchmarking, terdapat pembelajaran mengenai nilai kolaboratif, perbedaan sudut pandang dalam menganalisis objek, dalam menganalisis objek benchmarking justru memperkaya hasil laporan, membuktikan bahwa kerja tim yang solid adalah kunci utama dalam mencapai target organisasi yang unggul.